Dalam rangka memperingati semangat emansipasi R.A. Kartini, DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, HIPI Provinsi Bali menggelar Kartini Talkshow 2025 dengan menghadirkan dua sesi utama yang mengangkat isu pemberdayaan perempuan dan peran generasi muda dalam pelestarian budaya. Acara yang merupakan serangkaian Kartini Fest 2025 ini berlangsung di Dewata Oleh-oleh pada Jumat 2 Mei 2025. Sesi pertama bertajuk Pemberdayaan Perempuan melalui wirausaha menghadirkan sejumlah narasumber kunci, yakni Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA RI Veronica Tan, Ketua Umum KOANI dan sekaligus Pembina Cahaya Ladara Nusantara CLN Pusat, Nani Hadi Cahyanto, serta Profesor Aryawan Gunadi selaku Ketua Yayasan Tarumanegara Jakarta. Talkshow dimoderatori oleh Ana Agung Mia Intentelia SIPMA. Sementara itu, sesi kedua bertema Pemuda Semangat Kartini dan Budaya Sinergi Pangpadepayu diisi oleh narasumber kunci yakni Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Wamenekraf, Wakabekraf Iren Umar, serta dari kalangan pemuda yakni Ketua Rembuk Pemuda Gung Ayu, Ketua Bidang Pariwisata dan Budaya DPP HIPI Reno Raymond, dan Dwi Guna Pradnyaniswari yang menyandang gelar Miss Tourism Internasional Indonesia 2025 sekaligus Putri Pariwisata Indonesia 2024. Talkshow sesi kedua ini dimoderatori oleh Bunga yang merupakan Sekretaris Rembuk Pemuda Provinsi Bali. Tak hanya talkshow, rangkaian acara juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik seperti kurasi produk UMKM, pelantikan pengurus CLN Bali, peresmian gerai CLN di Dewata Oleh-oleh, layanan cek kesehatan gratis dari Rumah Sakit Kasih Ibu, serta bazar kuliner. Bumi berkarya, Indonesia jaya. Ketua Umum DPD HIPI Provinsi Bali Dr. Gongtini Gorda menegaskan pentingnya pendidikan sebagai jalan utama untuk meneruskan perjuangan Kartini dalam mencapai kesetaraan gender. Pemilihan tanggal 2 Mei untuk menyelenggarakan talkshow dianggap relevan karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, mencerminkan semangat Kartini yang meyakini pendidikan sebagai sarana perubahan berkelanjutan. Meski sekolah Kartini tidak lagi berlanjut, namun semangat dan perjuangannya dinilai tetap hidup melalui generasi saat ini. Tema besar yang diangkat dalam talkshow kali ini yakni semangat Kartini, perjuangan dan budaya sinergi Pangpadepayu menjadi pengingat bahwa sinergi dan kolaborasi bukan sekadar jargon, melainkan tantangan nyata dalam praktek. Dalam konteks kolaborasi, bukan hanya kesetaraan yang menjadi isu, melainkan juga persoalan kekuasaan dan kepemimpinan dalam struktur sosial. Gongtini Gorda menggambarkan pentingnya peran setara antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan diibaratkan sebagai dua sayap burung yang harus sama-sama kuat agar dapat terbang tinggi. Kemandirian ekonomi perempuan juga ditekankan harus dibangun berlandaskan nilai-nilai Trihitakarana agar perempuan yang maju tidak melupakan peran laki-laki yang turut mendukung perjuangan mereka. Kegiatan talkshow yang digelar bukan sekedar ajang diskusi melainkan dirancang untuk menghasilkan rekomendasi nyata bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA. Kehadiran Wakil Menteri PPPA Veronica Tan sebagai keynote speaker dalam talkshow dianggap merepresentasikan sosok Kartini masa kini dengan pendekatan terbuka dan kolaboratif. Gongtini Gorda menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang untuk bersanding, bukan bersaing demi mempercepat pencapaian kesetaraan gender melalui kemandirian ekonomi dan pembentukan karakter bangsa. Kami memilih tanggal 2 Mei bahwa ada kegalauan dari Kartini untuk bisa menjadi penguatan yang berkelanjutan. Satu-satunya jalan untuk bisa mengubah semuanya adalah melalui pendidikan. Sekolah Kartini tidak berlanjut, tetapi kita yang melanjutkan saat ini. Dengan tema besar kami adalah semangat Kartini, perjuangan dan budaya sinergi Pangpadepayu. Ini kata-kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena ketika bicara sinergi, kolaborasi, bukan kesetaraan yang kita bicarakan, tetapi siapa yang kuat. Siapa yang punya uang, dia yang menjadi pemimpin. Hari ini mengapa kami memilih narasumber
dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kebetulan juga wakil menterinya, karena wakil menterinya Veronica Tan merepresentasikan seorang Kartini yang terbuka untuk semua. Saya tidak takut, ya. Saya tidak takut karena saya merasakan bahwa apa yang menjadi ide saya sudah ditangkap, sehingga dimanapun ketemu pasti kita bisa bicarakan tentang apa yang menjadi penguatan untuk perempuan dan perlindungan anak. Hari ini kita berkumpul di sini bukan untuk saling bersaing, tetapi hari ini kita berkumpul di sini, mari kita bersanding untuk mempercepat tujuan perempuan Indonesia mencapai kesetaraan gender melalui kemandirian ekonomi dan karakter dari bangsa. Lebih lanjut, Kung Tini Gorda menjelaskan bahwa Kartini Fest 2025 merupakan kelanjutan dari inisiatif yang telah dimulai 2 tahun lalu dengan tajuk Kartini Day. Tahun ini kegiatan dikemas dengan segar dan menyasar generasi muda, khususnya Gen Z, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak hari sebelumnya, termasuk panen padi bersama Wakil Menteri PPPA dan Ketua Umum DPP HIPI, serta peluncuran prototipe Ruang Bersama Indonesia RBI di Kelurahan Kendran Singaraja. Inisiatif ini dirancang sebagai ruang aman bagi perempuan dan anak yang lahir dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk yayasan dan Universitas Tarumanagara yang turut memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan konsep dan desain ruang tersebut. Prototipe ini bahkan telah disaksikan langsung oleh Wakil Menteri PPPA Veronica Tan dan diharapkan dapat menjadi model nasional dengan semangat dari Bali untuk Indonesia. Kartini Fest 2025 digelar mulai 21 April hingga 3 Mei dengan berbagai agenda edukatif yang menyoroti pemberdayaan perempuan melalui wirausaha serta semangat kebudayaan yang digaungkan oleh generasi muda melalui nilai-nilai sinergi Pangpadepayu. Kegiatan semakin meriah dengan parade budaya yang menampilkan kain tradisional endek di venue Peninsula, hasil kolaborasi dengan Gloria Pentasindo, serta konser musik yang turut diselenggarakan oleh Gloria Pentasindo sebagai bonus acara. Seluruh rangkaian ini dirancang untuk merepresentasikan semangat Kartini masa kini dengan melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan di masa depan. 2 tahun yang lalu kami bertajuk Kartini Day. Nah, sekarang kami ingin lebih mengena istilahnya Kartini Fest ke anak-anak Gen Z. Dan beberapa kegiatan yang nanti kami akan kolaborasikan. Yang pertama, dari hari kemarin kami sudah melakukan panen padi bersama dengan Ibu Wamen dan Ketum DPP, Ketum Erik Hidayat. Terus lanjut bagaimana kesempatan untuk atau membuat perempuan dan anak itu nyaman dengan peluncuran prototipe Ruang Bersama Indonesia yang saya kebetulan menginisiasi, tetapi saya mengkolaborasi seluruh stakeholder yang memang berkompeten di bidang itu. Jadi salah satu yang kami ajak adalah Yayasan Tarumanagara dan Universitas Tarumanagara yang kemarin telah memberikan banyak kontribusi terkait prototipe dari Ruang Bersama Indonesia dan sudah disaksikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Veronica Tan. Mudah-mudahan itu akan menjadi model untuk Indonesia. Kata kuncinya dari Bali untuk Indonesia. Pada sesi pertama Talkshow Kartini dengan tema pemberdayaan perempuan melalui wirausaha, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA RI, Veronica Tan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung perempuan, khususnya ibu rumah tangga agar bisa mandiri secara ekonomi. Ia menyampaikan bahwa tradisi vokal dan kemandirian perempuan yang diwariskan dari leluhur tidak boleh hilang, melainkan harus diperkuat melalui dukungan konkret. Salah satu contohnya adalah perempuan yang menenun atau menjahit untuk membantu perekonomian keluarga sehingga anak-anak mereka dapat bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Ia juga menekankan bahwa kualitas anak jauh lebih penting dibanding sekedar kuantitas.
Veronica Tan juga menyoroti pentingnya pendidikan moral dan akhlak yang baik bagi anak-anak yang diharapkan dapat memperkuat fondasi mereka ketika nanti terjun ke dunia kerja. Dengan bekal pendidikan, nilai moral serta keterampilan finansial dan manajemen, anak-anak dari keluarga yang diberdayakan ini diharapkan akan kembali membantu keluarga dan komunitasnya. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menegaskan pentingnya payung hukum yang kuat untuk melindungi perempuan. Saat ini terdapat 2 undang-undang yang tengah difinalisasi dalam bentuk peraturan pemerintah PP, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menjadi dasar hukum penting untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ia menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan langkah awal dalam proses pemberdayaan. Perempuan tidak akan bisa berkembang jika tidak merasa aman. Oleh karena itu, negara harus memastikan adanya hukum maksimal bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk pedofilia yang merusak masa depan anak-anak dan kerap berdampak langsung terhadap perempuan. Veronica Tan menambahkan bahwa pemerintah sedang mendorong agar seluruh peraturan turunan dari Undang-Undang TPKS bisa rampung dalam tahun ini, termasuk 3 PP yang berkaitan dengan penindakan dan 1 PP untuk pencegahan. Hal ini dilakukan agar perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat segera diimplementasikan secara maksimal. Cita-cita itu, mimpi itu gratis. Tapi Kartini mampu melangkah selangkah untuk berusaha mencapai cita-citanya, mencapai mimpinya. Nah, semangat ini yang harusnya kita pakai bersama di masa ini gitu loh. Tidak ada siapapun, laki atau perempuan, anak-anak, ketika anak laki bayi kecil sama-sama kita dorong bersama. Anak perempuan, anak laki kalau punya mimpi sekolah yang baik, punya mimpi yang baik, harus sama-sama didorong. Karena itu adalah hak laki ataupun perempuan sebagai manusia. Dan ini diakui di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Jadi janganlah merasa bahwa saya perempuan, saya pasti harus begini, enggak. Jadi kita juga sebagai ibu, kita juga harus punya mindset yang sama. Kita sebagai ayah juga harus punya mindset yang sama. Bahwa ketika punya anak perempuan, punya anak laki, ya kita dorong mereka punya mimpi, punya sekolah. Mereka yang penting balik lagi, di zaman sekarang kita tahu dengan adanya sosial media, anak-anak kita itu gampang sekali mendapat media-media, masukan-masukan, pendidikan, edukasi dari luar. Kalau dulu kita ini cuma 2 gurunya, plus 1 3 saya bilang. 1 guru, kita gak berani sama guru, di rumah kita gak berani sama orang tua. Sehingga akhlak, etika, sopan santun, hormat itu semua sebagai dasar kita ada. Ini lebih ke payung hukumnya, bagaimana undang-undang untuk menolong perempuan sebenarnya. Jadi kita punya 2 undang-undang lagi, 2 undang-undang yang sedang diturunkan ke PP, peraturan pemerintahnya, yaitu Undang-Undang TPKS. Jadi undang-undang tentang pelanggaran kekerasan seksual. Nah itu yang kita jaga supaya predator-predator semua itu, pertama, kalau kita mau berdaya, kita harus melindungi dulu. Dan kita harus memberikan hukum maksimal kepada para pelaku-pelaku yang menghancurkan masa depan anak-anak kita. Pedofil lah, akhirnya ujung-ujungnya perempuan yang kena juga. Narasumber berikutnya, Profesor Aryawan Gunadi selaku Ketua Yayasan Tarumanagara Jakarta menegaskan bahwa peran perempuan dalam membangun bangsa tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang perjuangan tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini. Ia menyatakan bahwa Kartini telah memulai langkah besar dalam memperjuangkan isu perempuan dan anak melalui berbagai pemikiran dan surat-suratnya yang dikirim ke Belanda yang hingga kini masih relevan untuk dibaca dan dijadikan inspirasi. Menurut Profesor Aryawan, membangun perempuan berarti membangun bangsa. Ia menggarisbawahi pandangan filosofis bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga menyangkut keberlanjutan dan kemajuan suatu negara secara keseluruhan. Pendidikan menjadi aspek utama yang ditekankan dalam proses pemberdayaan perempuan. Profesor Aryawan menyebut
bahwa perempuan yang tangguh saat ini tidak terlepas dari pendidikan yang kuat sejak usia dini, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Fondasi yang kuat dari masa kecil berperan besar dalam membentuk karakter dan ketangguhan perempuan. Namun ia juga menyadari bahwa tidak semua perempuan di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan kesempatan. Masih banyak perempuan yang hidup dalam keterbatasan dan kesulitan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan konkret terhadap program-program pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah agar semakin banyak perempuan yang bisa mendapatkan akses yang layak. Sebagai bentuk komitmen, pihaknya menyatakan siap mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi perempuan, khususnya melalui perluasan kemitraan. Profesor Aryawan menilai bahwa kerjasama antara sektor pemerintah, swasta, dan pelaku UMKM perlu diperkuat agar pemberdayaan ekonomi perempuan dapat berjalan beriringan dengan pendidikan. Ia juga melihat potensi besar dalam kemitraan lokal, termasuk di wilayah seperti Bali, yang dinilai sudah berkembang secara layak dan memiliki struktur yang mendukung kolaborasi lintas sektor. Empat adalah promosinya perempuan dan anak. Ya kan, sebetulnya kan Ibu Kartini ini kan sudah men-socialize, artinya sudah memulai meletakkan sejarah besar kepada kita semua masyarakat di Indonesia bahwa isu mengenai perempuan dan anak itu menjadi yang penting. Makanya banyak surat-surat Kartini yang dikirim ke Belanda. Saya sendiri waktu saya sekolah saya suka baca, begitu luar biasa, penting sekali. Makanya kan filsuf Dr. Jeremy dari Ghana itu selalu menyampaikan, if you want to create a woman, it's create a man, it's when you create an individual. But if you create a woman, if you approach a woman, it's mean that you create a nation. Jadi kalau kita bisa membangun wanita, berarti kita membangun satu nation, kebangsaan yang ada di lingkungan kita. Jadi kita doakan dan kita dukung untuk perubahan Indonesia. Demikian, terima kasih. Narasumber ketiga, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia KOWANI sekaligus pembina CLN Pusat, Nani Hadi Cahyanto, menekankan pentingnya peran organisasi perempuan dan bagaimana peran tersebut dapat dimaksimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan, khususnya di sektor wirausaha. Dalam paparannya, ia mencontohkan salah satu program Kementerian PPPARI, yakni Ruang Bersama Indonesia RBI yang telah diimplementasikan di lingkungan organisasi perempuan. Untuk memberikan kesempatan perempuan berkarya, berdaya, berguna, dan menyuarakan bahwa perempuan itu bisa. Dan kita harapkan dengan 1000 profesi untuk 100 tahun KOWANI ini sudah bebas dari perempuan menjadi perempuan perdagangan dan stop kekerasan. Itu yang kita komitkan, Pak. Dan satu lagi, perempuan berseri. Kita harapkan dengan perempuan berseri, Indonesia bebas narkoba. Bersinar, Pak. Bersinar, perempuan bersinar. Indonesia bebas narkoba. Terima kasih Ibu Nani. Komitmen organisasi tadi yang sudah kita saksikan bersama-sama dari CLN, kemudian KOWANI, dan tentunya dukungan penuh dari HIPI. Boleh kita berikan tepuk tangan juga dari HIPI, khususnya HIPI DPD Bali. Pada sesi kedua Talkshow Kartini yang mengusung tema Pemuda Semangat Kartini dan Budaya Sinergi Pangpadapayu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Wamen Ekrab, Wakabekrab, Iren Umar yang hadir secara daring menyampaikan pandangannya mengenai potensi besar produk wastra Indonesia. Ia menilai bahwa wastra memiliki kekuatan untuk bersaing di pasar global dan dapat menjadi motor pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional. Produk-produk kreatif diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan dalam negeri tetapi juga mampu menembus pasar internasional secara signifikan. Selain itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kegiatan ini sebagai ajang memperluas kolaborasi dan memperkuat nilai tambah dari produk wastra Indonesia. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial tetapi juga memberi manfaat nyata serta mendorong lahirnya karya dan inovasi baru dari para pelaku industri kreatif di Indonesia.
optimis bahwa produk Wasra dan turunannya semakin memiliki kekuatan untuk berdaya saing di kancah global, menjadi the new engine of growth pertumbuhan ekonomi Indonesia. Produk kreatif harus menjadi raja di rumah sendiri dan juga harus mampu merajai pasar internasional. Saya mengajak para stakeholders untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momen untuk memperluas kolaborasi dan memperkuat nilai tambah Wasra Indonesia di pasar internasional. Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar bagi kita semua. Teruslah berkarya, berinovasi, dan berkolaborasi. Terima kasih, salam kreatif. Narasumber kedua, Ketua Bidang Pariwisata dan Budaya DPP HIPI, Reno Raymond, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif dan semangat kolaborasi yang ditunjukkan oleh HIPI Bali bersama sejumlah DPC di daerah. Menurutnya, kegiatan yang digelar dalam rangka Kartini Fest 2025 ini mencerminkan kekuatan sinergi antar wilayah yang perlu terus dijaga dan dikembangkan ke depannya. Sebagai salah satu narasumber dalam talkshow Kartini, Raymond menilai bahwa pemuda di Bali memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Berbekal warisan budaya dan adat istiadat yang kuat, generasi muda Bali dinilai mampu menjadi motor penggerak dalam membangun pariwisata yang tidak hanya berdampak positif secara ekonomi, tetapi juga tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. DPP HIPI pun menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemuda dalam memperkuat sektor pariwisata dan budaya serta mendorong terus terciptanya kolaborasi yang konkret untuk kemajuan Bali. Kami dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Pusat DPP HIPI mengapresiasi dan turut bangga atas kegiatan yang dilakukan oleh HIPI Bali dan juga beberapa BPC yang ada di sini, dan kolaborasi ini kami rasa tidak hanya terputus sampai saat ini, dan mudah-mudahan ke depan kami dari pusat juga terus bisa berkolaborasi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di daerah. Di acara RA Kartini ini kami melihat bahwa peran pemuda, khususnya pemuda di Bali gitu ya, itu cukup potensial sekali, karena selain mereka memiliki budaya gitu ya, budaya dan pariwisata yang sudah mengakar gitu ya, dan mereka juga menjadi sebuah adat istiadat. Jadi ini merupakan sebuah potensi bagi para pemuda-pemudi di Bali untuk mengembangkan sehingga pariwisata bisa berkelanjutan dan juga punya dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat. Kami dari HIPI mendukung kegiatan ini dan mendukung para pemuda untuk berjuang dan juga berkolaborasi sehingga untuk memajukan pariwisata di Provinsi Bali. Narasumber ketiga, Ketua Rembuk Pemuda Gung Ayu, menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri PPPA Veronica Tan atas ruang yang telah diberikan kepada anak-anak muda untuk berkolaborasi dan membangun energi positif melalui kegiatan Kartini Fest. Ia meyakini bahwa dukungan dari pemerintah, pemuda serta para pemangku kepentingan lainnya akan mewujudkan visi bersama. Dari Ibu Wakil Menteri Veronica Tan tentu saja sudah sangat memberikan ruang untuk para pemuda untuk bisa berkolaborasi untuk membangun energi-energi positif bersama kegiatan Kartini Fest. Saya meyakini bahwa dukungan pemerintah, dukungan para pemuda, dan dukungan stakeholder lainnya akan menjadikan sebuah visi ini menjadi visi yang terbuktikan dan menjadi misi yang nyata. Dwi Guna Pradnyaniswari yang menyandang gelar Miss Tourism Internasional Indonesia 2025 sekaligus Putri Pariwisata Indonesia 2024 menyampaikan pandangannya mengenai posisi perempuan dalam masyarakat dan pentingnya pemberdayaan perempuan khususnya di kalangan generasi muda. Menurutnya selama ini perempuan sering diposisikan sebagai sosok lemah dan hanya dijadikan objek. Namun kini perempuan Indonesia mulai sadar akan pentingnya memperjuangkan keadilan, melawan sistem patriarki serta mendorong pemberdayaan perempuan secara lebih luas. Sebagai bagian dari generasi muda, Dwi Guna menyadari bahwa masih banyak perempuan muda yang merasa tidak percaya diri dan memiliki rasa tidak aman terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia terus mendorong mereka untuk lebih vokal, percaya diri, dan menyebarkan energi positif dari dalam diri ke lingkungan sekitar. Saya merasa, wow, kayaknya ini ada hal yang lebih, yang akan saya dapatkan lebih daripada ini. Akhirnya dari yayasan juga mengajak untuk mengikuti Putri Pariwisata Indonesia. Dari situ ada gonjang ganjing. Kenapa gonjang ganjing? Karena saya sedang berkuliah, tetapi
persiapannya hanya 2 minggu untuk ke nasional. Talkshow Kartini ini disambut dengan antusias tinggi oleh para peserta yang hadir dari berbagai kalangan. Mereka terlihat aktif mengikuti jalannya diskusi, mengajukan pertanyaan kritis kepada para narasumber, serta menyampaikan pandangan. Antusiasme ini mencerminkan kepedulian peserta terhadap tema yang diangkat sekaligus menunjukkan semangat untuk turut serta dalam gerakan perubahan sosial. Tadi Bu Wamen menjelaskan bahwa perempuan itu kan harus kuat. Apalagi di COVID, perempuan menjadi tiang agama, tiang di dalam keluarga. Dan pendidikan juga, bagaimana anak-anak itu menjadi baik dan itu tergantung seorang perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana Ibu bisa memberikan strategi kepada kami untuk membangun perempuan Indonesia itu yang sehat mentalnya Ibu. Tentang hari ini kita as a woman develop, apakah ada pengalaman atau nasihat dan mungkin program dari pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan diri generasi muda untuk mencoba hal baru, berani mengambil sebuah kesempatan baru serta menciptakan impact yang mulia. Di sela-sela acara Talkshow Kartini juga digelar acara pelantikan pengurus Cahaya Ladara Nusantara CLN Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Gungtini Gorda resmi dilantik sebagai Ketua CLN Provinsi Bali. CLN menempatkan pengembangan ekosistem UMKM sebagai inti misinya, termasuk melakukan kurasi produk-produk unggulan. Selain itu, CLN juga memfasilitasi potensi dari pelajar SMK se-Bali melalui lomba produk yang kemudian dijembatani dengan para pemangku kepentingan. Kolaborasi menjadi kunci keberlanjutan usaha dan pemberdayaan ekonomi perempuan yang diusung dalam Kartini Fest kali ini. Juga diresmikan Gerai Cahaya Ladara Nusantara CLN Bali oleh Ketua Umum CLN Pusat Triana Wulandari bersama Wakil Menteri PPPA Veronica Tan dan Ketua CLN Provinsi Bali Dr. Gungtini Gorda. Gerai CLN Bali yang berlokasi di Dewata Oleh-oleh ini menjadi rumah bagi UMKM dengan ekosistem yang telah terbentuk di CLN Provinsi Bali. Kedepannya gerai ini akan terus bersinergi dengan DPD HIPI Provinsi Bali. Ketua Umum Cahaya Ladara Nusantara CLN Pusat Triana Wulandari menyampaikan bahwa organisasi ini yang didirikan tahun lalu telah menarik minat dari berbagai provinsi untuk bergabung termasuk Bali. Pada tahun 2025, kepengurusan CLN di Provinsi Bali resmi dilantik dan diperkuat dengan kehadiran Gerai Cahaya Ladara Nusantara yang kini bermitra dengan Dewata Oleh-oleh. Pihaknya juga mengajak seluruh perempuan untuk berdaya, khususnya melalui pemberdayaan UMKM. Ia juga mengapresiasi pemilik Dewata Oleh-oleh, Kadek Imawati, yang telah memberikan ruang bagi CLN untuk melakukan pendampingan dan membuka akses pasar bagi para pelaku UMKM khususnya Bali. Kami dari Cahaya Ladara Nusantara Pusat telah mengajak seluruh perempuan untuk berdaya. Pemberdayaan perempuan melalui UMKM yang telah kami bina, kami beri akses untuk pengembangan persyaratan untuk naik kelas dan insya Allah bisa mendunia. Kami dari Cahaya Ladara Nusantara insya Allah akan terus mendampingi, memberi akses pasar, memberi sertifikat, memberikan pemenuhan persyaratan dan sekaligus kami siap memasarkan melalui marketplace kami yaitu Ladara. Alhamdulillah Cahaya Ladara Nusantara ini adalah wadah UMKM atau dimana UMKM untuk ditingkatkan kelasnya apabila sudah lolos siap ekspor ataupun siap untuk dijual. Ladara marketplace sudah tersedia. CLN Cahaya Ladara Nusantara. Kartini Talkshow 2025 menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali peran strategis perempuan dan generasi muda dalam pembangunan bangsa. Melalui semangat kolaboratif dengan spirit sinergi Pangpadepayu, acara ini menghadirkan gagasan aksi nyata dan sinergi lintas sektor yang mendorong kesetaraan dan kemandirian.
Dari Bali, pesan Kartini masa kini menggema ke seluruh penjuru Indonesia, membawa harapan akan masa depan yang lebih adil dan inklusif. Kartini Fest 2025 pun tak sekedar perayaan, melainkan gerakan berkelanjutan menuju perubahan. Bumi berkarya, Indonesia jaya. Bali 1 mengabarkan.